Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana membuat efek disintegration menggunakan software GIMP. Nah, sebelum saya jelaskan secara detail bagaimana tips dan trik menggunakan software GIMP, menggunakan efek visual partikel kecil-kecil, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja simaknya bagaimana caranya membuat efek disintegration menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, jadi untuk membuat efek disintegration itu ada dua cara di software GIMP. Sebenarnya banyak cara, tapi yang saya jelaskan di sini ada dua cara teman-teman. Jadi pengertian dari disintegration ini adalah bagaimana cara membuat seolah-olah visual itu terurai menjadi partikel-partikel kecil, menjadikan partikel-partikel kecil ya. Jadi kayak seolah-olah kayak menghilang kurang lebih ya. Hanya sebagian aja, hanya sebagian gambar saja. Jadi di awal teman-teman dipastikan harus mempunyai yang namanya gambar bebas ya, tidak harus menggunakan gambar saya, gambar pribadi aja. Terus kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya proses menghilangkan latar dulu. Jadi cukup diambil bagian figurnya saja. Bisa menggunakan namanya pen tool, itu terserah. Nah, sampai nanti akhirnya ngumpul dan semuanya muter sampai menjadi hasilnya outputnya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, setelah selesai baru teman-teman boleh melakukan proses yang namanya dilakukan dengan masking kurang lebih ya. Nah, jadilah seperti ini kurang lebih awalnya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal dirubah bagaimana supaya menjadi efek seperti ini. Jadi kita harus mencoba untuk membuat lembaran baru teman-teman ya. Cara membuat lembaran baru seperti biasa, pastikan teman-teman harus dihilangkan backgroundnya dulu ya. Hilangkan backgroundnya dulu. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara menghilangkan backgroundnya, jadi saya ada video bagaimana cara bermain masking, menghilangkan background atau menggunakan pen tool. Boleh lihat di video paling kiri atas saya ya. Nanti dilihat itu ada bagaimana cara bermain maskingnya. Teman-teman harus memahami. Jadi ini karena udah sesinya jauh banget, jadi teman-teman harus ngikutin dari yang pertama. Tapi kalau teman-teman sudah paham silahkan langsung aja. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman buat lembaran baru dengan ukuran saya pakai 1300, bawahnya tetap 800 aja ya teman-teman. Karena saya pengen agak sedikit lebar ke kanan, jadi ada landscape ya. Terus kemudian di oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini teman-teman boleh gambar kita ini tinggal di copy aja, di Ctrl A lalu di copy, lalu kita masukkan ke dalam lembaran baru kita, yaitu di sini Ctrl V. Biarkan saja di floating ya. Jadi dibuat layar sendiri seperti ini. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa ada titik-titik kuning di pinggirannya, itu namanya bounding box dari si yang namanya GIMP gitu ya. Nah, ini bounding boxnya seperti ini. Jadi teman-teman harus dibalik dulu arahnya dulu ya. Arahnya menggunakan, karena ini saya konsentrasi di layer, saya harus fungsinya ngambil di layer. Lalu pilihnya transform, pilihnya adalah flip horizontal, bukan yang image, beda lagi ya teman-teman ya. Karena ada transform image juga di sini. Jadi ini image ini secara keseluruhan gambar ya, secara satu halaman, layar-layar ke bawah. Tapi kalau layer hanya fokus di layer doang, hanya di satu layer yang kita aktifkan saja. Lalu pilih flip horizontal dan balik arah, kurang lebih seperti itu ya. Terus setelah sampai sini teman-teman, cara pertama tuh teman-teman ini saya duplikat dulu ya. Ini jadi cara pertama itu kita langsung menggunakan brush aja. Nah, itu cara kedua kita menggunakan yang namanya warp. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya coba saya ketik cara pertama, cara brush deh gitu ya, cara brush dulu gitu teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, ini saya menggunakan cara brush dulu. Terus kemudian saya coba untuk duplikat dulu ya, duplikat layer. Yang ini cara menggunakan warp. Nah, saya ganti warp ya, itu dia. Oke, warp. Jadi ada dua cara, ada yang menggunakan brush langsung, ada yang menggunakan warp. Nah, kalau di Photoshop menggunakan liquify gitu ya. Nah, ini kalau cara pertama teman-teman ya, cara pertama ini teman-teman dipastikan kita mencoba menggunakan yang namanya masking ya. Oke, kita menggunakan masking. Oke, terus kemudian saya pilih white aja seperti biasa, add. Terus kemudian teman-teman bisa menggunakan brush. Nah, brushnya ini yang mana gitu kan, pen brushnya yang mana. Nah, teman-teman harus
dilihat dulu paintbrush-nya. Nah, di paintbrush itu teman-teman diklik dulu. Nah, kita cari di sini model yang mana. Nah, klik aja di sini, cari model yang mana. Nah, jadi ada macam-macam. Jadi teman-teman tinggal bisa ditekan. Kalau misalkan pakai hitam, nanti dia akan bolong-bolong hitam. Nah, kondisinya kalau misalkan di sini putih ya, brush ya. Oke, sebentar. Cek kondisinya pakai brush biasa. Terus kemudian ini boleh dibesarin jadi kayak gini. Nah, kondisinya ini kenapa nggak kelihatan, karena yang di atas masih tampil, dimatikan dulu. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, itu dia ya, aslinya kayak gini. Maaf, jangan dulu ya. Oke, kalau saya hidupkan ternyata kena. Ini saya matikan dulu yang atas, saya konsentrasi di bawah. Oke ya. Nah, kalau dihapus jadinya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Itu tergantung kita milihnya mana ya. Oke, di sini saya pilih yang ini deh. Nih, nah ini agak beda-beda ya. Kayak gitu ada bitik-bitik, jadi tidak ngeblur teman-teman ya. Oke, jadi saya ulang kembali, saya nolkan dulu. Oke, sorry. Maaf. Oke, ini saya buang. Oke, seperti biasa saya buang ya. Sorry, maaf, saya ambil lagi. Ini saya delete aja. Oke, jadi tidak ada, kosong seperti biasa. Terus kemudian teman-teman menggunakan yang ini. Ya. Oke, ini aja. Sebenarnya bebas macam-macam, ada yang model kayak gini, diklik jadinya kayak banyak kayak gini, itu bebas teman-teman, terserah kalian ya. Saya undo ya. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman pastikan pilih salah satu. Teman-teman tinggal dihapus saja sebagian, perlu yang mana, misalkan bagian sini contoh ya. Nah, ini dia dihapus bagian. Oke, nah kayak gitu dulu aja. Nah, pertama kali gitu, simpel kok, jadi agak sedikit potong-potong lah. Ini cara pertama ya, saya klik cara cepat. Nah, oke. Terus supaya kayak sedikit pasir itu gimana caranya? Nah, teman-teman buat layar baru, bukan di sini ya. Jadi ini new layer ya. Partikel itu aja lah, partikel nah, gitu ya. Terus kemudian teman-teman dipastikan taruh di bawah. Terus kemudian teman-teman menggunakan yang namanya ini dia, color picker. Jadi teman-teman ambil pilih warna hitam ya, terus kemudian digores menggunakan brushnya masih yang sama. Nah, dibuat seperti ini. Nah, sampai di sini. Nanti setelah sampai di atas udah mulai agak berbeda warnanya, kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Oh, warnanya agak abu-abu, digores lagi di sini ya. Terus kemudian saya mulai mendekati wajahnya ya, kulit wajahnya diambil, baru digores. Nah, gitu ya. Baru nanti bagian kepalanya lakukan juga sama, rambutnya digores lagi gitu ya. Oke, kurang lebih gitu. Itu salah satunya. Setelah sampai di sini baru teman-teman mengurangi lagi nilainya. Jadi makin ke belakang itu nilainya lebih kecil. Ini saya kasih 100 lebih kecil lagi, atau 150 deh. 150 ya. Nah, lebih kecil ya. Jadi partikel lebih kecil. Oke, mungkin sampai di sini saya ambil warna yang berbeda. Saya kasih warna ini, lalu di klik color picker, saya pilih yang warna agak krem ya. Lalu saya pakai brush kembali, saya plotkan di sini. Nah, dibuat acak-acak. Oke, seperti biasa. Dan di sini juga sama, ambil kira-kira warnanya agak lebih terang, digores lagi di bagian sini. Nah, itu dia, kurang lebih. Ya, oke. Lakukan dengan cara sama, ambil lagi warnanya. Nah, ini cara pertama. Oke, sisanya tinggal nanti diberi warna-warna lain, tinggal tambahin entah warna abu-abu, campur dan sebagainya. Nah, oke. Oke, itu cara pertama. Nah, cara kedua bagaimana? Cara kedua gini, ini cara pertama ya. Cara pertama nih saya coba bikin folder aja deh. Cara pertama. Cara pertama. Nah, gitu ya. Teman-teman tinggal dimasukkan saja di sini, dan ini tarik di sini. Nah, posisinya agak di bawah. Nah, cara pertama. Cara pertama sudah selesai. Sorry, ini masih mungkin sini nih. Nah, itu maaf. Karena belum masuk nih, ketahan. Taruh di belakang. Ya. Cara pertama sudah selesai, itu dia. Terus kemudian cara kedua bagaimana? Cara kedua, nah teman-teman pastikan sama seperti ini. Cuman teman-teman mencoba untuk menarik menggunakan yang namanya warp. Nah, ini warp ini dia. Tinggal diatur, tarik sebagian dari sini. Nah, dari badan tengahnya nih, tarik sini. Nah, teman-teman hati-hati. Ketika di gym ini agak berbeda. Ketika ada boarding box, ketika tarik saya ada batasnya seperti ini. Nah, saya nggak mau seperti ini. Oke, saya undo ya. Cara mensiasatinya bagaimana? Nah, gitu ya. Teman-teman pastikan buat layar baru dulu. Nah, buat layar baru dulu, new layer aja. Oke, terus kemudian teman-teman antara layar ini yang baru sama yang
cara warp ini digabung. Klik aja di sini, lalu klik di bawah sini, tik. Nah, dia gabung. Sekarang bounding boxnya sudah sebesar sesuai dengan kebutuhan layar lebar layarnya ya, lebar layarnya ya. Nah, tuh bounding box tadi sudah lebar. Jadi ketika saya tarik ke kanan, itu bebas panjang. Nah, itu dia teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ini cara yang berikutnya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, baru teman-teman langsung menggunakan yang namanya brush tadi. Nah, ini dia brush tadi, menggunakan partikel yang sama, lalu di masking. Oke, di masking, pilihnya yang white aja, lalu diberi tekan D untuk default atau klik di sini, klik hitam, baru dihapus seperlunya. Nah, gitu teman-teman ya. Kita tonton tinggal dihapus. Jadi bagian pertama mungkin yang besar-besar. Saya undo lagi deh, saya undo dulu. Oke, yang pertama mungkin saya kasih 200. Woi, 200 ya. Besar-besar. Plak sampai di sini gitu ya. Oke, sampai di sini biarkan ngacak dulu. Sampai di sini mulai masuk ke bagian 150. Kecil-kecil lagi. Nah, gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama seperti biasa. Terus kemudian nanti kalau udah sampai di sini masuk mulai bagian yang kecil-kecil, itu mungkin 70 ya, nanti kecil-kecil, gitu teman-teman ya, kecil-kecil ya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Nah kalau kurang yakin, kurang besar, tinggal besarin aja, gampang. Oh saya maunya 150 lagi deh biar agak hilang. Nah itu dia teman-teman ya. Ini cara kedua teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti itu ya, bebas. Nah, dan teman-teman juga bisa menambahkan tambahan lagi. Pokoknya yang di bagian di sini lebih tipis. Nah, jadi memang harus sabar ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Simple. Nah, setelah sampai di sini teman-teman terserah, kalau misalkan merasa nih harus ditarik lagi ke belakang, bisa menggunakan yang namanya warp. Silahkan tarik begini, nah seolah kayak air, itu boleh, silahkan teman-teman. Lalu ditambahkan lagi nanti sedikit kayak brush besar-besar di bagian depannya. Oke, lebih rapat. Nah gitu. Gampang ya. Ini cara kedua. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara pertama adalah menggunakan yang namanya brush, terus kemudian nanti ada dua gambar, yaitu pertama yaitu gambar biasa, terus kemudian ditambahkan sedikit partikel warna sesuai dengan warna yang campuran di tubuhnya. Terus cara kedua adalah teman-teman hanya menggunakan warp. Simple dan sederhana. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana membuat the scene triggeration effect di software GIMP, kira-kira membuat partikel visual supaya seolah-olah menjadi pecahan partikel di gambar tersebut. Inilah caranya, ada dua ya kalau saya ketahui. Nah teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya. Kalau mau bertanya silahkan bertanya, nggak apa-apa. Saya lebih senang orang-orang yang suka bertanya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software GIMP. Sekian dan terima kasih.